Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu yang tergabung dari Guru MGMP Ekonomi SDIY. Perkenalkan, saya Dani dari Bank Indonesia DIY. Izin sharing terkait sistem pembayaran Indonesia dan nanti akan ada materi tambahan yaitu terkait keuangan inklusif, gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi salah satu pertanyaannya tadi ada pilihan jawabannya keuangan inklusif. Nah, itu jawabannya, tapi banyak dari Bapak Ibu tadi menjawab keuangan eksklusif gitu ya. Jadi bocoran pertama jawabannya adalah keuangan inklusif. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuka materi kita pada pagi ini, saya izinkan untuk share screen untuk menayangkan materi saya terkait sistem pembayaran Indonesia. Ya. Bapak Ibu, apakah materi saya sudah dapat dilihat? Mbak Dia, materi saya sudah bisa dilihat ya? Sudah. Bisa dilihat. Sudah. Ya. Jadi Bank Indonesia itu salah satu otoritasnya, kebijakannya adalah sistem pembayaran. Selain moneter, stabilitas sistem keuangan, yang terakhir itu adalah sistem pembayaran. Jadi saya akan sedikit berbagi overview sistem pembayaran Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia itu apa, kemudian juga yang diselenggarakan oleh industri itu apa, dan arah kebijakan sistem pembayaran Indonesia di masa depan itu akan seperti apa. Nah, slide yang pertama saya bercerita tentang evolusi sistem pembayaran. Jadi, kalau kita lihat pada zaman dahulu, Bapak Ibu mungkin, ya kalau saya dulu belajar ekonomi, ini pasti diajarin bahwa dulu kita belajar pada saat zaman dahulu kita melakukan namanya barter gitu ya. Kemudian berevolusi uang komoditas, uang kerang seperti itu ya, menjadi uang kertas, dan sekarang itu banyak sekarang media tukar atau medium of exchange yang menjadi salah satu fungsi uang beralih menjadi nggak menggunakan sistem-sistem yang sebelumnya, sekarang menggunakan APMK, alat kartu, seperti kartu ATM, kartu kredit gitu ya, ATM debit gitu. Dan kemudian juga banyak sekarang yang namanya uang elektronik. Uang elektronik itu sebagai informasi dibagi dua, server base dan chip base. Kalau chip base itu mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakannya apabila bertransaksi atau menggunakan di e-tol gitu ya, di jalan tol seperti itu. Seperti Mandiri gitu ya, e-money, Flash BCA, nah itu salah satu alat tukar gitu ya. Kemudian sekarang udah banyak yang namanya GoPay, OVO, Link Aja, nah itu alat pembayaran yang server base, uang elektronik yang server base. Sekarang juga banyak menggunakan media-media mobile banking, internet banking, dan sekarang ada yang namanya KRIS gitu ya, KRIS yang sistem pembayaran yang menggunakan QR code yang mendukung adanya contactless payment yang tidak kontak sama sekali, payment yang tidak kontak sama sekali. Dan sekarang itu lagi rame di belahan dunia lain sana, banyak menggunakan transaksi menggunakan Bitcoin gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga udah pernah mengetahui setidaknya informasi terkait Bitcoin gitu. Jadi uang itu contohnya uang kartal, giral, kuasi gitu ya, rekening juga tempat penyimpanan uangnya bisa disimpan di giro, tabungan, deposito, dan securities. Dan untuk instrumennya itu logam, kartu, transfer kredit, dan debit itu. Jadi apapun medianya tetap yang digunakan adalah medium exchange tadi gitu ya. Definisi uang ini disamakan dengan definisi instrumen, yaitu exchange of payment gitu. Di Indonesia kita bagi menjadi dua bagian, yaitu high value dan retail value. Kalau high value ini semuanya diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Ya. Ada BI RTGS, kemudian juga BI S4 untuk perusahaan surat-surat berharga ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk yang retail value, sistem pembayaran yang bernilai kecil, itu salah satunya adalah sistem clearing nasional Bank Indonesia. Mungkin Bapak Ibu di sekolahnya udah banyak yang menggunakan ini, sistem clearing ini menggunakan CMS dari sekolahnya gitu ya. Jadi ini lebih mungkin lebih Bapak Ibu ketahui lah gitu ya. Nah, kemudian yang retail value selain sistem clearing di industri PJSP itu dilakukan dengan cara transfer dana gitu ya, transfer dana, uang elektronik, alat pembayaran dengan menggunakan kartu, dompet elektronik, payment gateway, switching gitu ya. Jadi yang ada di dompet Bapak Ibu itu diselenggarakan oleh industri gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di belakang kartu ATM-nya itu ada Alto, Rintis gitu ya, Jalin gitu ya, ATM itu. Nah, itu menunjukkan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh ATM itu dilakukan oleh swasta gitu ya, dilakukan oleh PJSP. Makanya kalau misalnya gini nih, Bapak Ibu dari BNI punya ATM BNI ingin transfer ke BCA gitu ya, BNI ke BCA punya butuh yang namanya sistem switch sebagai agregasi supaya transfernya bisa dilakukan, karena itu kan beda sistem BCA. Nah, gimana caranya uang dari BNI masuk ke BCA? Nah, dibutuhkan yang namanya industri tadi, switching gitu. Jadi, itulah yang mengakibatkan biaya 6.500 gitu ya, biaya 6.500 dari setiap transaksi transfer antar beda bank gitu. Dan yang termasuk dalam golongan gerbang pembayaran nasional. Ada juga yang kartu ATM-nya masih nggak logo GPN gitu ya. Ada sekarang kartu ATM yang berlogo GPN, ada kartu ATM yang nggak berlogo GPN gitu ya. Mungkin masih menggunakan yang namanya Visa atau Mastercard. Nah, Bapak Ibu mungkin punya yang masih Visa dan Mastercard. Nah, di mana kalau misalnya transaksinya itu masih diproses di Amerika sana sebagai negara yang punya perusahaan Visa dan Mastercard tadi. Jadi kita transaksinya dari Sleman ke Kulon Progo, tapi pemrosesan transaksinya terbang ke Amerika gitu. Jadi kalau harapannya sih Bapak Ibu kalau bisa, kalau ada waktu ATM-nya itu menjadi berlogo GPN dibandingkan berlogo Visa atau Mastercard gitu ya. Karena ya tadi kan 6.500 tuh saya bilang tuh 6.500. Nah, 1.000-nya, andai kata ya, 1.000-nya itu masuk ke Visa tadi gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu di seluruh Indonesia ini satu hari itu berapa kali transaksi yang beda bank gitu ya. Satu hari satu kali transaksi gitu ya. Satu kali transaksi 1.000 terus dikalikan dengan berapa orang yang transaksi per hari, nah gitu ya. Terus per bulan lagi, per tahun lagi. Jadi harapannya Bapak Ibu supaya ibaratnya mungkin kata-katanya ya uang kita nggak kaburnya ke Amerika gitu ya, 1.000 per transaksi itu ya maunya kita menggunakan yang namanya GPN ini. Nah, sekarang itu Bapak Ibu untuk sistem pembayaran Indonesia itu sudah mulai berevolusi lagi. Tadi kalau misalnya kita barter, kemudian juga menggunakan uang kertas, sekarang yang kita berevolusi dengan memanfaatkan adanya teknologi digital, gitu ya. Kebijakan Bank Indonesia ini diarahkan pada upaya mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, gitu ya. Untuk menjamin proses kerja bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta mendukung adanya inklusi keuangan, gitu. Jadi tantangan kebijakan yang ada sekarang ini memang banyak ya. Mungkin Bapak Ibu udah lebih familiar yang namanya dengan fintech gitu ya, techfin, finansial teknologi. Mereka melakukan inovasi-inovasi dalam sistem pembayaran. Nah, yang menjadi tantangan Bank Indonesia ini bagaimana menyeimbangkan antara inovasi dari pelaku industri sistem pembayaran seperti fintech tadi dengan namanya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen atau misalnya memitigasi resiko-resiko yang muncul gitu. Nah, Bank Indonesia menghadirkan yang namanya respon kebijakan gitu ya. Yang pertama itu kebijakan mendukung ekonomi, dan yang kedua itu kebijakan mendukung stabilitas sistem keuangan,
melalui pengendalian risiko, kemudian juga framework pengaturan perizinan gitu. Jadi ya sebagai informasi Bapak Ibu bahwa setiap perizinan-perizinan yang ada di Bank Indonesia itu memang prosesnya agak lama gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat misalnya lembaga gitu ya, lembaga fintech, gitu ya, itu prosesnya itu nggak cuma 1-2 bulan gitu ya, butuh sampai 6-12 bulan gitu untuk mendapatkan perizinan dari Bank Indonesia. Nah, yang diuji itu adalah salah satunya security gitu ya, security. Jadi Bapak Ibu untuk keamanannya dari sisi teknikal memang Bank Indonesia sudah melakukan mitigasi. Nah, untuk yang sisi keamanan yang lainnya itu kita mengharapkan juga dari Bapak Ibu sebagai nasabah untuk menjaga data-datanya sebaik mungkin. Mungkin Bapak Ibu di sini misalnya ada yang menyimpan PIN atau password dari mobile bankingnya atau PIN dari ATM-nya di belakang handphonenya gitu ya. Nah, itu salah satu tindakan mungkin menurut saya tindakan yang ceroboh gitu ya. Nanti misalnya kalau HP-nya kehilangan gitu ya, atau misalnya ATM-nya kehilangan, bisa disalahgunakan oleh pihak yang menemukan itu. Jadi dari sisi lembaga, dari sisi Bank Sentral, Bank Indonesia mengusahakan keamanannya, juga Bapak Ibu sebagai nasabah juga harus aware, harus hati-hati dalam memanfaatkan teknologi keuangan yang dimiliki gitu. Dan sekarang yang strateginya Bank Indonesia sudah meluncurkan blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025. Nanti di tahun 2025 ini Bank Indonesia pengennya gimana sih sistem pembayaran Indonesia, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian juga standarisasi KRIS, mungkin Bapak Ibu juga udah pernah mendengar KRIS atau bertransaksi dengan KRIS, dan juga perluasan elektronifikasi. Perluasan elektronifikasi ini mungkin ya bansos non tunai ini akan di bansos non tunai itu G2P 4.0 gitu ya. Nanti government to person 4.0 gitu ya, memanfaatkan teknologi digital, memanfaatkan QR code gitu ya, kemudian juga transaksi keuangan pemerintah, banyak pajak, retribusi, penerimaan daerah atau belanja daerah itu dilakukan menggunakan elektronifikasi, menggunakan transaksi non tunai, dan juga sektor transportasi. Sektor transportasi yang kita kenal sekarang ya menggunakan kartu gitu ya. Nanti akan dikembangkan yang namanya MLFF, multi lane free flow, gimana kalau kita misalnya lewat tol itu nggak perlu lagi berhenti tap, tinggal jalan aja, tapi saldo kita udah terdebit gitu. Nah, ini dia blueprint sistem pembayaran Indonesia, mendukung integrasi keuangan digital nasional, kemudian juga digitalisasi perbankan, interlink antara fintech dan perbankan, keseimbangan antar inovasi dan consumer protection gitu ya, dan menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara. Nah, ini salah satu tindak lanjutnya yaitu Bank Indonesia meluncurkan 5 inisiatif utama, yaitu Standard Open API, SP Retail 24/7, Financial Market Infrastructure dan Sistem Pembayaran, Data dan Digitalisasi yang memanfaatkan Payment ID, Data Hub, kemudian juga Regulatory Reform gitu ya. Jadi mungkin kita akan lebih banyak menggunakan yang namanya Open API nanti ke depan gitu ya, Open API, Data Hub gitu. Kemudian juga sistem pembayaran itu diarahkan 24/7 gitu. Coba Bapak ya Ibu bayangkan kalau kita misalnya membayar RTGS dan clearing, itu kan nggak bisa berlaku hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Mau transfer 1 miliar atau misalnya untuk kepentingan sekolah atau misalnya transfer dana pendidikan gitu ya dari Kemendikbud atau Kemenristek gitu ya ke sekolah-sekolah atau dari dinas pendidikan, itu mungkin transaksinya mungkin nggak bisa berlangsung Sabtu sampai Minggu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan ATM paling maksimal cuma 25 juta sekali transaksi gitu ya. Padahal kita pengennya transfer 1 miliar misalnya gitu dari satu instansi. Nanti Bank Indonesia akan mengembangkan yang namanya BI Fast gitu ya. BI Fast ini akan berjalan 24/7. Itu minggu juga jalan, tengah malam juga jalan gitu ya. Dan kemudian juga nanti kita akan dikembangkan yang namanya Payment ID. Misalnya Bapak Ibu ingin mentransfer beda bank, nggak perlu lagi minta nomor handphone,
nomor rekeningnya, tinggal ingat nomor handphonenya gitu ya. Nomor handphonenya sudah bisa melakukan transaksi gitu. Nah, ini dia Open API. Ini Open API ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital di perbankan untuk menjamin bank sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital, dan ini mencakup standar data, teknis keamanan, dan governance gitu ya. Jadi ini memang kita dituntut, selain kita belajar ekonomi, ya kita juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang itu, yaitu mengikuti perkembangan teknologi tadi gitu ya. Bagaimana ekonomi yang ada sekarang ini dipadukan dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan kemudian juga nih untuk SP Retail, saya jelaskan tadi akan dikembangkan dalam waktu dekat BI Fast, dan ini merupakan salah satu pilar dari inisiatif BSPI 2025. Dan ini untuk yang data hub, nanti bagi perolehan data granular sebagai public goods yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan dukungan PI untuk kepentingan kebijakan dan mendukung ekosistem keuangan digital gitu ya. Jadi kalau apa namanya, istilahnya itu ya, data is the new oil gitu ya. Jadi data adalah minyak baru gitu ya. Jadi harapannya data-data yang ada di berbagai instansi, berbagai lembaga ini maunya kita manfaatkan untuk lebih mengefektifkan kebijakan-kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh masing-masing lembaga itu lebih efisien dan lebih efektif gitu. Nah, ini untuk yang standarisasi KRIS, memang akan saya jelaskan tentang KRIS di beberapa slide selanjutnya mungkin, tapi sebagai gambaran memang KRIS ini kita harapkan untuk UMKM, usaha kecil dan usaha mikro itu digunakan gitu ya. Dan sekarang itu KRIS itu berada di tahap yang pertama, di mana seluruh transaksi domestik untuk retail di seluruh Indonesia sudah bisa menggunakan KRIS. Nanti di tahap kedua dan tahap ketiga, tahap kedua bagaimana transaksi cross border inbound. Jadi asing bisa bertransaksi dengan KRIS yang ada di Indonesia, misalnya di Malaysia atau di Thailand gitu ya, GoPay-nya Malaysia atau GoPay-nya Thailand sebagai gambaran, bisa bertransaksi di Indonesia dengan men-scan KRIS yang ada di Indonesia gitu. Jadi mereka nggak perlu lagi ke money changer menukar baht Thailandnya atau menukar ringgit Malaysia-nya, tinggal menyimpan uang di handphone mereka sudah bisa melakukan transaksi di Indonesia. Nah, yang ketiga, transaksi cross border outbound dengan standar QR yang berlaku di negara tujuan, yaitu misalnya nanti kita berkesempatan untuk ibadah umroh gitu ya, ibadah umroh. Nanti kita kalau misalnya mau beli air jam-jam di sana ya, kita tinggal scan QR yang ada di sana aja gitu ya, menggunakan GoPay di sini, menggunakan OVO, menggunakan mobile banking BPD kita, mobile banking BNI gitu ya, scan QR yang ada di Arab Saudi sana, ya udah bisa melakukan transaksi. Jadi tidak perlu lagi takut kehilangan uang rialnya gitu ya, takut uang rialnya juga terlipat atau sobek gitu ya, atau kehilangan. Nah, ini Bank Indonesia dan ada namanya working group sedang mengembangkan model bisnis inbound dan outbound. Dan untuk yang Thailand tadi itu sudah dilakukan, dan sekarang kita yang ke Arab Saudi sedang menjajaki dengan bank sentral mereka. Nah, ini dia untuk yang KRIS. Jadi sebelum saya jelaskan yang KRIS, nah ini bagaimana nanti di tahun 2025 kita bisa membawa 91,3 juta penduduk yang unbanked gitu ya, dan 62,9 juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan melalui pemanfaatan digitalisasi. Kalau sektor finansial mungkin udah terbiasa yang namanya dengan teknologi digital ini, Open API, kemudian juga data hub gitu ya, sudah terbiasa. Tapi bagaimana caranya sektor real, pasar, transportasi, Pemda, masyarakat, UMKM, pariwisata itu juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, mengikuti ekonomi dan keuangan digital ini. Salah satunya ya penggunaan transaksi non tunai, yaitu penggunaan dengan KRIS gitu ya. KRIS itu QR Code Indonesian Standard. Jadi KRIS
status standar QR untuk pembayaran nasional. Kenapa dikatakan status standar QR? Jadi Bapak Ibu sebagai informasi bahwa KRIS ini memang sudah dibentuk sudah diluncurkan tanggal 17 Agustus 2019. Kenapa diluncurkan oleh Bank Indonesia? Karena sebelum 2019 gitu ya, banyak fintech bermunculan, fintech payment, fintech sistem pembayaran bermunculan. GoPay mengeluarkan QR-nya sendiri, OVO mengeluarkan QR-nya sendiri, Dana mengeluarkan QR-nya sendiri gitu ya. Tidak ada namanya interoperabilitas atau interkonektivitas gitu. Nanti jadi Bank Indonesia menginginkan bagaimana caranya GoPay bisa bertransaksi dengan OVO gitu ya. Apabila merchant memiliki stiker KRIS-nya GoPay dan customer memiliki aplikasi OVO gitu ya, supaya bisa melakukan transaksi gitu. Dari GoPay ke OVO bisa, dari GoPay ke Link aja bisa. Nah, Bank Indonesia meluncurkan yang namanya KRIS gitu ya. Nah, ini pembayaran menggunakan QR code dan ini sudah terintegrasi di aplikasi mobile banking Bapak Ibu sekalian atau mobile payment gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini udah punya mobile banking BCA, BPD gitu ya. Fitur-fiturnya itu sudah ada. Fitur kris itu sudah ada di mobile banking Bapak Ibu. Dan ini sudah didukung banyak penyelenggara bank. Kalau terbaru sekarang udah ada 54 penyelenggara bank dan non-bank, Mandiri, BNI, BRI, BCA, BSM, GoPay, OVO, Dana, Link aja, Shopee. Dan ini menghubungkan sumber dana yang telah familiar seperti tabungan, kartu debit, uang elektronik, dan kartu kredit. Dan kris ini, selain yang tadi saya jelaskan, ada tahap pertama di domestik, tahap kedua wisatawan asing bisa melakukan transaksi di Indonesia, tahap ketiga kita bisa melakukan transaksi di luar negeri. Nah, sebagai informasi contoh-contohnya kris ini dibagi 3 gitu ya. Kris MPM, CPM, TTM. MPM itu Merchant Presented Mode. Krisnya merchant di scan customer. Kemudian juga kris CPM, krisnya customer di scan merchant gitu ya. Jadi di HP-nya si customer itu sudah ada QR code, nanti UMKM-nya atau merchant-nya tinggal men-scan barcode QR code yang ada di HP customer tadi. Dan sekarang ada namanya kris TTM, kris tanpa tatap muka. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin melakukan donasi gitu ya, jiswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, cukup dari rumah aja sudah bisa gitu ya. Bapak Ibu tinggal menyimpan krisnya tadi, QR code-nya tadi di galeri Bapak Ibu. Nanti kalau ingin melakukan donasi, ya tinggal upload dari galerinya, upload ke aplikasinya, udah transaksi sudah bisa dilakukan. Gitu. Donasi sudah bisa dilakukan segampang itu. Ini tagline-nya ada Bapak Ibu, krisnya Cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Dengan kris ini seluruh transaksi bisa cepat, mudah, aman, dan handal. Nah, ini kris ini bukan aplikasi, ada di fitur-fitur mobile banking dan mobile payment Bapak Ibu. Ini cara bayar menggunakan kris, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ada kris seperti ini misalnya. Ini ada beberapa di UMKM. Ini contoh kris MPM tadi, Merchant Presented Mode, di mana kris ini disediakan oleh merchant gitu ya. Jadi kris ini ditempelkan di meja kasirnya si merchant. Ini benefit untuk kris gitu ya. Sekarang karena adanya zaman pandemi, ini mendukung protokol kesehatan di mana lebih higienis tanpa kontak fisik, kemudian juga transaksi cepat dan pengeluaran tercatat, aman dan terlindungi karena diawasi BI, efisien tanpa uang kembalian dan bebas biaya, kekinian dan gratis. Dan untuk merchant menerima pembayaran secara higienis, transaksi tercatat dan langsung masuk rekening, tidak perlu uang kembalian, bebas risiko pencurian dan uang palsu. Dan membangun kredit profil dengan mudah, murah, dan bebas biaya bagi usaha mikro. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya UMKM ingin mengajukan pembiayaan atau pendanaan ke lembaga perbankan itu udah mudah nih melihat kredit profilnya, melihat histori transaksinya, omsetnya per hari, omsetnya per bulan, dengan tercatatnya setiap transaksi menggunakan kris. Kalau untuk pemerintah lebih terdatanya pelaku UMKM dan sektor informal daerah dan juga pengembangan ekonomi inklusif gitu. Nanti ekonomi keuangan inklusif ini akan saya jelaskan di materi selanjutnya.
Nah, ini contoh penerapan kris oleh UMKM. Jadi pedagang cilor, pedagang jamu gitu ya, pedagang cabai, semuanya juga sudah mulai mengikuti perkembangan teknologi digital, salah satunya mengikuti pembayaran menggunakan kris ini ya. Mungkin ya harapan kami juga Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu yang nyambi juga sebagai UMKM atau pedagang, ya mendaftar untuk menyediakan krisnya, atau kemudian juga kalau Bapak Ibu belanja gitu ya, sudah bisa menguji coba bertransaksi secara non-tunai menggunakan kris ini. Nggak perlu diinstal, yang penting ada saldo dari rekeningnya, tinggal pakai mobile banking Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu gajinya ditransfer ke BPD gitu ya. Nah, di BPD itu sudah ada fitur krisnya gitu. Jadi tinggal scan, bayar, udah selesai. Jadi nggak perlu lagi misalnya repot-repot tarik uang melalui ATM, mungkin membutuhkan biaya transportasi atau butuh waktu gitu ya. Jadi ini lebih mendukung lebih cepatnya transaksi. Nah, ini juga udah mendapatkan dukungan dari kepala daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi untuk yang sesi pertama ini sebagai rangkuman ya, digitalisasi adalah keniscayaan dan Indonesia tergolong sebagai perekonomian yang berpotensi besar menyerap arus digitalisasi tersebut. Kemudian juga namun digitalisasi ini membawa konsekuensi resiko yang tidak ringan, shadow banking, cyber security gitu ya, proteksi data yang sewaktu-waktu dapat mengancam keberlangsungan stabilitas ekonomi makro. Dan tantangan bagi regulator adalah bagaimana mengupayakan manfaat, mengoptimalkan manfaat dan sekaligus memitigasi resiko yang dengan adanya finansial teknologi tadi, dan otoritas harus menjamin interlink antara keuangan digital dengan ekonomi digital guna menjamin terciptanya ekosistem yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan perekonomian secara menyeluruh. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk materi saya yang di sesi pertama terkait sistem pembayaran. Nanti monggo Bapak Ibu kalau misalnya ingin menanya tentang sistem pembayaran, evolusi sistem pembayaran atau sistem pembayaran ke depan, silahkan ditanyakan di kolom chat. Sebelum selesai, saya juga akan berbagi informasi terkait yang namanya keuangan inklusif, gitu ya, keuangan inklusif. Jadi di sini saya akan bercerita tentang peran Bank Indonesia dalam ekonomi dan keuangan inklusif, gitu ya. Tadi bahasa gampangnya itu keuangan inklusif ini bagaimana ceritanya, bagaimana caranya seluruh penduduk dewasa di Indonesia ini yang udah memiliki KTP gitu ya, yang penduduk dewasa itu terhubung dengan namanya lembaga perbankan dengan memanfaatkan produk-produk perbankan gitu ya. Kalau kita lihat di sini, keuangan inklusif adalah memperluas akses keuangan yang berkualitas serta berkesinambungan melalui layanan keuangan untuk transaksi, kredit, investasi, dan asuransi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Jadi, pemanfaatan produk-produk perbankan tadi, gitu ya, produk perbankan atau misalnya tadi yang dijelaskan Mas Ardi, IKNB, institusi keuangan non-bank seperti asuransi, itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Jadi memang kita sadari bahwa praktek keuangan inklusif di berbagai masyarakatnya, gitu ya. Semakin tinggi keuangan inklusif di suatu negara, dapat dikatakan kesejahteraan dari penduduknya lebih baik gitu dibandingkan inklusif keuangan yang rendah gitu dibandingkan negara yang memiliki keuangan inklusif yang rendah. Nah ini tadi ada di soal juga, keuangan inklusif memiliki 3 dimensi, meliputi akses, penggunaan, usage, kualitas dan quality atau quality gitu ya. Aksesnya jangkauan layanan keuangan gitu ya, penetrasi cabang bank, point of sales, ketersediaan ATM gitu ya di suatu daerah gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan akses. Kemudian juga penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat seperti keteraturan dari durasi produk gitu ya. Jadi memang penggunaannya ini ya selain masyarakat
terdaftar dengan salah satu bank, ya tapi harus digunakan gitu ya. Jangan sampai kita punya rekening, tapi rekeningnya nggak pernah dipakai, akhirnya jadi namanya rekening dorman, rekening pasif gitu ya. Jadi nggak aktif lagi tuh rekening. Kemudian yang terakhir kualitas, yaitu kesesuaian produk dan layanan keuangan dengan kebutuhan ketersediaan variasi produk dan layanan keuangan yang tersedia, serta kesadaran dan pemahaman terhadap produk. Jadi kualitasnya ini ya dapat memanfaatkan. Nah ini merupakan kunci pendukung untuk meningkatkan masyarakat dan mengurangi kemiskinan gitu. Dan ini memang berdasarkan si World Bank gitu ya, Bank Dunia, keuangan inklusif itu sangat-sangat manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Jadi inklusi keuangan sebagai pendorong pertumbuhan suatu framework di mana di dalamnya itu terdapat leadership gitu ya, kemampuan kepemimpinan, kemampuan pemimpin untuk mendorong masyarakat keuangan inklusif gitu ya, diversity, innovation, protection gitu, semuanya ini diharapkan untuk bertujuan meningkatkan keuangan inklusif yang ada di suatu negara. Ini urgensi pengembangan keuangan inklusif bagi Bank Indonesia gitu ya. Jadi terdapat hubungan timbal balik antara inklusi keuangan dan stabilitas keuangan. Ini berdasarkan GPFI di tahun 2012 gitu ya. Dan berdasarkan ADB Asian Development Bank Institute tahun 2014, inklusi keuangan ini mendukung stabilitasnya dalam peran keuangan inklusif dalam stabilitas sistem keuangan. Nah, untuk sektor moneter, keuangan inklusif ini dapat mempengaruhi pilihan kebijakan moneter gitu ya. Inklusi keuangan berdampak positif bagi efektivitas kebijakan moneter gitu. Jadi terhubungnya masyarakat dengan keuangan inklusif, mereka terhubung dengan lembaga perbankan. Nah, kita pasti memiliki yang namanya big data gitu ya, big data. Dengan adanya big data ini pasti kita dapat lebih efektif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan moneter. Dan untuk sistem pembayaran, strategi inklusi keuangan ini berorientasi pada peningkatan akses masyarakat ke bank melalui penurunan biaya transaksi dengan mendorong digital retail payment, interop, dan standarisasi transaksi. Dan ini contoh di berbagai negara bahwa Brazil, Malaysia, India, ini salah satu negara yang memang keuangan inklusifnya sudah di atas 80%. Memang mereka sangat-sangat inovatif, sangat-sangat kreatif dalam mengembangkan keuangan inklusifnya gitu. Jadi kalau kita lihat di India misalnya, di India ini sekarang ini uangnya dalam meningkatkan keuangan inklusif, mereka mengembangkan inisiatif atau kreativitas inovasi dalam penyaluran G2P gitu ya, penyaluran government to payment, bansos gitu ya. Contohnya bansos kalau di Indonesia itu ada namanya PKH, program sembako. Kalau di Indonesia itu PKH, program sembakonya masih menggunakan kartu gitu ya. Tapi menurut kita sebenarnya itu udah canggih gitu ya. Gimana caranya uang itu langsung masuk ke rekening keluarga penerima manfaat. Tapi kalau di India itu uangnya juga udah bisa masuk melalui WhatsApp Money gitu ya. Di sana ada uangnya, medianya menggunakan WhatsApp gitu, WhatsApp Money langsung masuk ke akun WhatsApp-nya gitu. Jadi lebih gampang, akses oleh masyarakat, Kalau Indonesia mungkin kemarin kita ingat korupsi EKTP, ya paling di KTP kita itu katanya datanya cuma 8 kilobyte gitu ya, cuma 8 kilobyte. Tapi kalau di India itu IKTP-nya itu sudah bisa menyimpan seluruh biometri gitu ya, iris mata, sidik jari gitu, semuanya
bentuk muka gitu, semuanya tersimpan, dan ini dimanfaatkan untuk penggunaan bansos gitu. Jadi lebih apa namanya, lebih kompleks lah, lebih bagus lah mereka memanfaatkan teknologi digital itu. atau Indonesia relatif baik dibandingkan peers gitu ya, negara-negara yang setara dengan kita, contohnya Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Brazil, dan Filipina, namun perlu peningkatan di sisi penggunaan gitu ya. Jadi ya mungkin rekeningnya ada, tapi transaksinya tidak dilakukan gitu. Jadi banyak rekening-rekening dorman gitu ya. Rekening-rekening dorman itu rekening pasif. Ini beberapa kendala keuangan inklusif di Indonesia. Jadi kalau dari sisi akses, kantor layanan keuangan terkonsentrasi di perkotaan ya. Jadi kalau misalnya di Kulon Progo misalnya gitu ya, paling yang banyak ATM paling daerah wates sana gitu ya. Jadi ya mungkin di beberapa daerah lebih masuk ke daerah yang lebih terpencil lagi mungkin susah ditemuin ATM gitu ya. Kemudian juga dukung belum merata listrik, jaringan gitu ya, kendala demografi, aktivitas agen bank rendah. Kemudian untuk dari sisi penggunaan, pemanfaatan produk seperti pembayaran, tabungan, kredit masih rendah gitu ya. Produk keuangan yang belum sesuai kebutuhan masyarakat. Nih ada nih misalnya Bank BNI meluncurkan program asuransi gitu ya. Tapi ya asuransinya itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi banyak supply yang tidak sesuai dengan demand kita. Terus belum optimalnya kampanye mengungkap produk dan jasa. Untuk dari sisi kualitas konsumen, kemudian juga SLA yang berbeda di antara penyedia produk dan jasa keuangan. Dan terakhir, produk dan jasa keuangan yang kurang transparan. Nah, ini framework dari strategi nasional keuangan inklusif, di mana tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini beberapa pilar ya, seperti edukasi keuangan, hak properti masyarakat, produk intermediasi dan saluran distribusi, layanan keuangan sektor pemerintah, dan pemerintah menjamin yang namanya perlindungan konsumen. Ini pemerintah, BI, OJK bersatu padu untuk mewujudkan cita dari keuangan inklusif tersebut. Ini berbagai instrumen keuangan inklusif, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar, sudah paham juga gitu ya. Payment, saving, kredit gitu ya. Kredit ini meminjam dari lembaga keuangan formal untuk meningkatkan leverage bagi masyarakat rumah tangga berpenghasilan rendah yang mungkin tidak memiliki akses ke modal yang cukup untuk pendidikan atau peluang bisnis. Jadi kredit ini lebih ke peminjaman, saving ke nabung gitu, payment, bayaran, insurance ini lebih ke produk asuransi dapat apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak terduga, dan juga untuk investment atau investasi seperti saham gitu ya, obligasi. Nah, ini berbagai instrumen keuangan inklusif
misalnya dari payment gitu ya. Sekarang banyak namanya Shopee Pay, link aja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan transaksi dengan aplikasi-aplikasi dimaksud. Jadi kalau tadi ada soal tadi ya, pilar pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif. Ya, tiga pilar gitu ya, memang terus menerus kita genjot bagaimana literasi keuangan di masyarakat itu semakin meningkat, dan kemudian juga harmonisasi kebijakan, ya ini lebih ke koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kebijakan. Ya ini contohnya ya dari sisi pilar akses dan literasi keuangan ya, di mana kebijakan ini upaya untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah mindset, sikap, dan perilaku kelompok sasaran sehingga mandiri dalam mengelola keuangan dan menggunakan layanan keuangan sesuai kebutuhan, didukung dengan upaya perlindungan konsumen. Gitu. Jadi mau dari UMKM subsistence, UMKM mikro, kecil, menengah, lembaga pengelola, masyarakat, harapannya juga sudah bisa memiliki akses dan literasi keuangan yang sangat tinggi, gitu ya. Dengan berbagai produk-produk perbankan atau produk non-perbankan, harapannya kita dengan produk-produk tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, ini contoh-contoh program BI untuk mendorong keuangan inklusif, di mana salah satunya elektronifikasi penyaluran bantuan sosial dan transaksi Pemda, kemudian juga pengembangan dan perluasan ekosistem gerakan nasional non-tunai, seperti perluasan merchant kris, gitu ya, pengembangan BI Fast yang tadi saya jelaskan, transfer antar bank, transfer bernilai besar 24/7, gitu ya. Kemudian juga kita melakukan edukasi dan perlindungan konsumen, terus perluasan akses keuangan bagi UMKM, bagaimana caranya UMKM yang ada di Indonesia ini itu lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan, pendanaan dari lembaga perbankan, kemudian juga data dan informasi terkait keuangan inklusif. Gitu ya. Jadi memang kita mengharapkan data terkait keuangan inklusif ini up to date, jadi gampang untuk merumuskan. Ya, kira-kira sudah selesai dua materi saya terkait sistem pembayaran Indonesia dan keuangan inklusif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dani yang sudah memaparkan materinya. Ini langsung aja ya Mas, ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat. Monggo silahkan untuk dijawab 3 penanya terbaik. Gitu. Ya. Di mana nih? Di kolom chat. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Pak Antonius Suranto. Selamat siang, mohon izin bertanya. Melihat perkembangan sistem pembayaran sampai saat ini, di mana semua serba digital, apakah akan terjadi suatu saat nanti uang kertas dan logam di Indonesia tidak dipakai lagi? Kira-kira kapan? Apakah Bank Indonesia juga sudah punya rencana kebijakan akan terjadinya hal tersebut? Jadi ini terima kasih Pak Antonius atas pertanyaannya.
Jadi kalau kita lihat di belahan dunia lain gitu ya, contohnya misalnya negara Swedia gitu ya, atau negara Swiss gitu ya, yang dimana penggunaan transaksi non tunainya kalau batas maksimal 100%, mereka itu udah 102%, 110% gitu ya. Jadi di sana itu masih di sana itu sudah sangat advance gitu ya transaksi non tunainya. Apakah Indonesia bisa mengarah ke sana gitu ya? Dan memang negara-negara ini memiliki karakter-karakter berbeda-beda gitu ya. Demografinya juga berbeda. Mungkin kalau di sana mungkin negaranya kecil gitu ya, masyarakatnya literasi keuangannya tinggi, kemudian juga ya tidak dipisahkan oleh yang namanya laut gitu ya. Nah, kalau negara kita kan kepulauan kan, kalau di sana ya daratan semua kan, daratan Eropa gitu. Jadi ya mungkin untuk benar habis penggunaan uang kertas atau uang logam di Indonesia ini masih sulit gitu ya. Dan bahkan tahunnya pun proyeksinya pun masih panjang gitu ya, masih panjang. Tapi ya yang kita harapkan memang bagaimana caranya penggunaan uang kertas dan uang logam itu semakin berkurang gitu. Dan transaksi non tunai semakin tinggi. Kenapa? Memang biaya pencetakan, biaya distribusi uang itu sangat-sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu kalau kita misalnya menyewa kapal gitu ya untuk mengirimkan uang yang layak edar ke daerah-daerah terpencil, dan sebagai informasi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di tahun 2002 di Sepadan dan Ligitan gitu ya, kita kehilangan satunya memang di sana itu ya uang yang dilakukan itu adalah uang yang ditransaksikan itu uang ringgit gitu ya kan, nggak uang rupiah lagi gitu. Susah ngirim uang ke sana, butuh biaya, butuh ya banyaklah kendala-kendala teknis gitu untuk mengirimkan uang. Dan memang ya inilah salah satu tantangan gitu ya, tantangan dari wilayah kita gitu ya, geografi kita. Jadi ya mungkin kalau untuk sampai tahun berapa ya kita belum bisa dapat yang pasti gitu. Tapi memang di tahun 2025 kita udah meluncurkan blueprint sistem pembayaran, di mana tadi yang mau dia sektor finansial, sektor real sudah terbiasa menggunakan transaksi non tunai. Kira-kira seperti itu Pak Antonius. Semoga menjawab. Kemudian selanjutnya, sejauh mana sistem pembayaran digital sekarang ini mampu memberikan kontribusi positif bagi perolahan PDB Indonesia? Ya, kalau saya sih memang belum terlalu ini, tapi di ekonomi kita mengetahui yang namanya di kecepatan uang. Kecepatan uang itu meningkatkan apa namanya jual beli, ya, transaksi ekonomi dengan penggunaan transaksi digital. Yang pasti transaksi digital ini lebih mempercepat adanya transaksi jual beli gitu. Jadi ya PDB kita akan lebih meningkat gitu ya. Mungkin itu lebih ke apa namanya ya, linearnya lah gitu ya, linearnya bagaimana peningkatan transaksi dengan adanya transaksi digital, transaksi lebih cepat, dan dengan transaksi lebih cepat ini ya uangnya lebih cepat beredar gitu ya, velocity of money, dan peningkatan PDB gitu. Mungkin lebih ke situ sih Pak ya. Selamat siang Pak Dani. Mata uang rupiah yang paling kecil adalah Rp1. Dengan adanya pembayaran sekarang ini, maka uang di bawah Rp500 nggak akan berlaku lagi, apalagi dengan sistem pembayaran sekarang. Pertanyaan saya, mengapa BI masih mencetak uang kertas dan uang logam, dan masyarakat nggak kenal lagi uang Rp1, Rp5, Rp1000? Ya, memang
mata uang rupiah yang paling kecil di Indonesia itu ya masih Rp1 ya, walaupun mungkin kita udah nggak pernah lagi melihat wujudnya gitu ya, udah nggak pernah lagi melihat wujud Rp1 rupiah. Kalau yang pernah saya lihat di kas itu Rp1 itu gambarnya Sudirman kalau nggak salah ya. Tapi ya memang transaksi dengan yang ada namanya mata uang sekarang gitu ya, nilai rupiah sekarang 100, 200, 500, 1000 tidak menjamin, tidak bisa mendorong transaksi yang ada Rp1, tapi dengan transaksi non tunai. Transaksi non tunai. Jadi Bapak Ibu misalnya berbelanja di Indomaret, misalnya harga Fanta, misalnya harga Fanta di sana nggak 5.000 tapi ditulis 4.999, nah gitu ya, 4.999. Dengan uang sekarang mungkin kita nggak bisa lagi bertransaksi dengan nominal sekarang, nominal 4.999 tersebut. Adanya transaksi non tunai, nominal dengan pecahan terkecil atau dengan pecahan-pecahan yang nggak mungkin ditransaksikan dengan uang kertas atau uang logam yang beredar saat ini, dengan transaksi tunai sudah bisa dilakukan gitu. Sudah bisa dilakukan. Nah, itu sih lebih ke arah non tunai kalau transaksi-transaksi yang mungkin transaksi jual belinya itu masih belum bisa dimodifikasi atau belum bisa fasilitasi dengan nilai-nilai mata uang yang ada sekarang ini gitu. Ya, terima kasih ya Mas Dani, ini udah menjawab 3 pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya ini nanti Bapak Ibu mohon untuk mengisi post-testnya ya. Nah, ini silahkan untuk diisi post-testnya. Kami beri waktu 5 menit dari sekarang ya untuk mengisi. Dan terima kasih kepada Mas Dani atas pemaparan materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di sini. Gitu. Monggo Bapak Ibu silahkan diisi untuk post testnya. Silakan kami tunggu 5 menit dari sekarang. Nah, ini kami kirimkan juga materi sesi pertama tadi. Kami kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu, bisa mengunduhnya di situ. Monggo untuk materi sesi pertama tadi, ini sudah saya kirimkan di kolom chat.
khususnya bagi kita semua gitu. Nah, untuk acara hari ini alhamdulillah sudah selesai dan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa terkendala suatu apapun. Untuk selanjutnya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekali lagi yang telah mengikuti sesi ini dengan baik. Dari saya mohon undur diri apabila banyak salah kata dalam saya membawakan kegiatan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima Pak. kasih Sama-sama. Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wis rampung bayaran. Rampung ini bayaran ya Mbak Din kayaknya.